Bab 2401. Bos Selatan, apakah kau sudah selesai memutuskan? Apakah kau akan ikut ke wilayah tengah bersamaku, atau kau akan tetap di sini? Tanya Hades, mengesampingkan rencananya untuk membawa Leon keluar. Baiklah, gumam Bos Selatan sambil berpikir dan memutuskan. Tidak apa-apa, aku akan menuju wilayah barat. Bos barat adalah temanku dan aku akan mencari perlindungan padanya. Begitu aku sembuh, aku akan pergi ke wilayah tengah, kata Bos Selatan. Dia dicari karena bekerja dengan Hades dan Raja Iblis, jadi Alfred dan pengawal naga tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa tinggal di wilayah selatan. Namun, dia tidak mengenal siapapun di wilayah tengah, jadi sepertinya tidak ada gunanya juga untuk pergi ke sana. Para pengawal naga di wilayah tengah jauh lebih kuat, termasuk seniman bela diri di negara puncak yang maha kuasa dan bahkan negara semi-suci. Bos Selatan hanya berada di negara maha kuasa lanjutan dan terluka parah, jika dia bertemu dengan pengawal naga di wilayah tengah, dia pasti akan binasa. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk bersembunyi di bawah perlindungan Bos Barat, sehingga ia bisa fokus pada pemulihan dan bisa mendapatkan bantuan Bos Barat untuk menyelamatkan Rodney dari keluarga Thompson setelah ia pulih. Leon dan keluarga Thompson menyebabkan segala hal yang dideritanya dan dia bersumpah untuk membalas apapun biayanya. Namun, Leon terlalu kuat dan dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan mampu melukai Leon, jadi dia memutuskan untuk menyerahkannya pada Hades dan Brahma. Begitu mereka berhasil melenyapkan Leon, dia akan menemukan cara untuk menghancurkan keluarga Thompson. Lakukan sesukamu. Jika kau tidak berniat pergi ke wilayah tengah, aku akan pergi sekarang, kata Hades. Karena khawatir pengawal naga akan menangkapnya kapan saja, dia tidak berlama-lama dan mengucapkan selamat tinggal kepada Bos Selatan, sebelum pergi. Setelah Hades pergi, Bos Selatan mulai menuju wilayah barat untuk mencari perlindungan bersama Bos Barat. Sementara itu, di Heavenly Waters Estate, Leon baru saja memasuki fase pemulihan dan sedang beristirahat di tempat tidurnya sementara yang lain tetap di sisinya untuk merawatnya. Beberapa waktu kemudian, warna mulai kembali di pipinya dan dia perlahan mulai pulih. Leon, kekuatan energi potensial yang kau gunakan sangat mengagumkan. Dari mana kau mendapatkannya? Ruth bertanya dengan tiba-tiba, masih terkejut dengan kekuatan-kekuatan energi potensial yang disaksikannya sebelumnya. Iris, Cynthia, dan Snow semuanya merasakan hal yang sama. Meskipun mereka pernah melihat Leon menggunakannya sekali di masa lalu, ia hanya berhasil melukai seorang seniman bela diri di negara Kaisar, yang membuat mereka percaya bahwa kekuatannya berada di tingkat Kaisar atau negara maha kuasa. Yang membuat mereka bingung, kekuatan-kekuatan energi potensial melampaui imajinasi mereka dan bahkan mengalahkan Raja Iblis dalam sekejap mata. Pada saat itulah mereka akhirnya menyadari bahwa mereka meremehkan kekuatan energi potensial yang dimiliki Leon. Kekuatan energi potensial diberikan kepadaku oleh seorang seniman bela diri hebat dan dia memberiku total 3. Sayangnya, saya sudah menghabiskan semuanya, kata Leon dengan menyesal. Dia melanjutkan dengan menjelaskan semuanya secara singkat tanpa mengungkap identitas Master Haslewood karena ia memiliki hubungan dengan Dragon Corps. Kau menghabiskan semuanya. Semua wanita itu sedikit kecewa. Mereka semua menyaksikan kekuatan-kekuatan energi potensial dan tahu bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Sky County yang dapat melukai Leon jika ia memiliki lebih banyak kekuatan energi potensial. Mereka semua berharap agar Leon dapat memperoleh lebih banyak sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkannya lagi, tetapi kenyataan membuktikan bahwa itu hanyalah angan-angan mereka karena Leon menggunakan 3 kekuatan energi potensial yang dimilikinya. Leon, di mana seniman bela diri ini? Tidak bisakah kau berbicara dengannya dan meminta lebih? Tanya Cynthia. Iris dan Cynthia telah mengenal Leon sejak lama dan sebagai presiden Sinchen Group, Cynthia tahu bahwa perusahaan itu memiliki potensi besar. Jika terus berkembang, lebih banyak orang seperti Southern Boss akan menargetkan Leon. Dengan mengingat hal itu, dia sangat berharap agar Leon dapat memiliki lebih banyak kekuatan energi potensial untuk melindungi dirinya. Baiklah, Iris, Snow, dan Ruth menyetujuinya. Mereka semua setuju dengan Cynthia dan berharap Leon dapat memperoleh lebih banyak kekuatan energi potensial. Tidak,
Itu tidak mungkin. Leon menggelengkan kepalanya. Ia mempertimbangkan untuk meminta Master Hazlewood memberikan lebih banyak kekuatan energi potensial, tetapi Master Hazlewood membutuhkan energi yang besar untuk menyimpan kekuatan energi potensial tersebut dan ia harus beristirahat paling tidak selama 2 hingga 3 bulan sebelum pulih sepenuhnya. Master Hazlewood hanya memberinya kekuatan energi potensial sebagai tanda terima kasih setelah Leon menyembuhkannya. Sekarang hutangnya sudah dilunasi dan mengingat betapa melelahkannya proses itu, tidaklah masuk akal bagi Leon untuk meminta lebih dan dia tidak tega bersikap tidak tahu malu. Lupakan saja, kalau begitu. Jika kau tidak bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan energi potensial, biarlah. Kau telah mencapai tingkat Maha Kuasa Menengah, dan tidak banyak orang di wilayah selatan yang bisa mengalahkanmu sekarang. Kita tidak perlu terlalu khawatir, kata Iris sambil tersenyum. Dia berseri-seri saat menyebutkan prestasi dan kekuatan Leon, matanya berbinar karena bangga dan penghargaan. Saat pertama kali bertemu dengannya, Leon hanyalah seorang pria miskin tanpa apapun, tetapi dalam waktu kurang dari setahun, ia berubah menjadi penguasa kota Springfield. Setelah tiba di wilayah selatan, ia tumbuh menjadi seniman bela diri yang kuat di negara Maha Kuasa Menengah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Leon mencapai kehebatan yang tidak dimiliki orang lain dalam hal tingkat kekuasaan dan karir. Leon melampaui ekspektasi Iris dan dia bahagia untuknya. Bab 2403. Ya, Iris benar. Kau telah mengalahkan Bos Selatan dan mengalahkan Spears dan Hiltons. Tidak akan ada seorang pun yang berani datang mencari masalah. Cynthia, Snow, dan Ruth semuanya berseri-seri dan memutuskan bahwa mereka terlalu khawatir. Memang, dengan Leon mencapai tahap tak terkalahkan dari tahap Maha Kuasa Menengah, tidak ada seorang pun selain Arthur yang mampu menandinginya. Bahkan tanpa kekuatan energi potensial, tak seorang pun dapat menyakitinya. Kuharap begitu, Leon mendesah, jelas tidak seoptimis yang lain. Meskipun dia menghabisi Spears dan Hiltons, Southern Boss lolos hidup-hidup. Mengingat dendam antara dirinya dan Bos Selatan, dia tahu bahwa Bos Selatan akan kembali, mencari balas dendam. Selama Bos Selatan masih hidup, dia tidak bisa beristirahat. Tepat saat dia asyik dengan pikirannya, suara langkah kaki mendekat dan Mason bergegas masuk. Tuan Wolf, Tuan Gillespie dari Dragon Corps datang untuk menemui Anda. Mason melaporkan dengan hormat. Oh, biarkan dia masuk, kata Leon. Ia menyingkirkan pikirannya tentang Bos Selatan dan mencoba untuk berdiri. Iris dan Cynthia segera bereaksi dan membantunya berdiri. Snow membawa dan menyandarkan bantal di punggungnya sambil berpikir. Dengan itu, Mason meninggalkan ruangan dan membiarkan Alfred masuk bersama beberapa pengawal naga. Ada beberapa wajah asing di samping Alfred, termasuk seorang pria tua berpakaian hijau dan beberapa pria lainnya. Mereka melangkah memasuki ruangan. Leon, apa yang terjadi padamu? Apa kau baik-baik saja? Alfred terkejut saat melihat raut wajah Leon yang pucat. Leon tampak baik-baik saja sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengerti mengapa Leon tiba-tiba melemah sedemikian rupa. Aku baik-baik saja, hanya lukaku yang kambuh. Istirahat beberapa hari akan membantu, jawab Leon singkat. Saya senang. Alfred merasa lega. Iris, sebaiknya kalian semua permisi. Leon tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa dia adalah pengawal naga, jadi dia memberi isyarat kepada yang lain untuk pergi. Tak lama kemudian, Leon ditinggalkan di kamar bersama Alfred dan teman-temannya. Tuan Gillespie, siapa dia? Leon melirik lelaki tua yang berdiri di samping Alfred dengan bingung. Oh, izinkan aku memperkenalkanmu, ini adalah pengawal naga platinum tingkat kedua dari wilayah tengah, Tuan Joubert. Yang lainnya adalah seniman bela diri terampil dari wilayah tengah juga. Tuan Joubert, ini adalah pengawal naga platinum tingkat 5 dari wilayah kami, Leon Wolf, Alfred memperkenalkan. Tuan Joubert, senang bertemu dengan Anda. Leon menyapa, sambil merasa terkejut. Di Korps Naga di semua wilayah, pengawal naga platinum tingkat kedua dianggap sebagai eksistensi yang sangat langka. Hanya seniman bela diri di negara Maha Kuasa Puncak yang dapat diberi gelar seperti itu. Karena Za adalah pengawal naga platinum tingkat kedua, dia memiliki wewenang yang jauh lebih tinggi daripada Leon,
jadi Leon tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Terlebih lagi, karena Raja Iblis dan Hades sama-sama melarikan diri ke wilayah selatan, Leon berasumsi bahwa Zah dan yang lainnya melacaknya. Keduanya di sini. Bab 2404. Senang sekali, Tuan Wolf. Sungguh mengejutkan bahwa seseorang seusiamu berhasil menjadi Platinum Dragon Guard. Sungguh mengesankan, kata Zah sambil mengamati Leon dengan tenang. Begitu Zah tiba di wilayah selatan, dia menerima berita dari Alfred dan mengetahui bahwa Hades telah menampakkan dirinya. Zah bergegas ke tempat kejadian dan bergabung dengan kelompok Alfred, sebelum bekerja sama untuk mencari Hades. Sayangnya, Hades selangkah lebih maju dari mereka dan meninggalkan wilayah selatan. Setelah 2 jam mencari, baik Zah maupun Alfred tidak dapat menemukan Hades, dan mereka akhirnya harus menyerah. Setelah itu, Alfred membawa Zah ke Heavenly Waters Estate untuk bertemu dengan Leon. Zah tidak tahu mengapa Alfred membuat pengaturan seperti itu, tetapi sebagai Platinum Dragon Guard tingkat kedua, dia tidak begitu peduli dengan pemuda seperti Leon. Oleh karena itu, dia hanya berbasa-basi dengan Leon untuk menghormati Alfred. Setelah percakapan singkat, Leon bertanya dengan cemas, "Tuan Glasby, bagaimana hasilnya? Apakah Anda berhasil melacak Bos Selatan dan Hades?" Alfred mendesah pasrah dan frustrasi. "Tidak, mereka kabur dan tidak ditemukan dimanapun." Begitu, hati Leon mencelos. Dia dan Arthur meramalkan bahwa Alfred dan pengawal naga lainnya dari wilayah selatan akan gagal mengejar Bos Selatan dan Hades, jadi Leon tidak terlalu terkejut. "Tuan Glasby, menurut apa yang kita ketahui di wilayah tengah, Hades dan Raja Iblis ada di sini. Meskipun Hades telah melarikan diri, Raja Iblis seharusnya masih ada di sini. Saya pikir kita perlu kembali ke cabang wilayah selatan untuk mencoba melacak Raja Iblis." "Jangan buang waktu di sini," kata Zah dengan tidak senang. Setelah melacak jejak Hades bersama Alfred dan yang lainnya, dia menyimpulkan bahwa Hades kemungkinan kembali ke wilayah pusat. Akan tetapi, karena Raja Iblis masih berada di wilayah selatan, Zah tidak buru-buru kembali ke wilayah tengah dan tetap membantu Alfred mencari Raja Iblis. Mudah-mudahan, mereka dapat melenyapkan Raja Iblis atau mengusirnya kembali ke wilayah tengah untuk mencegahnya menimbulkan masalah di wilayah selatan. Namun, Alfred sama sekali mengabaikan misi mereka untuk mengejar Raja Iblis dan membawa Zah untuk bertemu dengan pengawal naga Platinum tingkat kelima. Zah tidak dapat menahan perasaan bahwa prioritas Alfred aneh. "Tuan Joubert, tidak usah terburu-buru. Aku membawamu ke sini untuk bertemu dengan Leon justru karena Raja Iblis. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi Raja Iblis sudah mati." Alfred tersenyum dan berkata, sebelum melanjutkan menjelaskan apa yang terjadi secara singkat. Apa maksudmu Tuan Wolf membunuh Bos Selatan? Benarkah?" Zah terkejut. Sang Raja Iblis menduduki peringkat ketiga dalam daftar penjahat dan telah lama mencapai keadaan mahakuasa tingkat lanjut. Ia dikatakan hampir mencapai keadaan mahakuasa puncak, yang merupakan sesuatu yang diketahui sah. Untuk seseorang yang sekuat dan licik seperti Raja Iblis, bahkan Zah sendiri akan kesulitan mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, Alfred mengklaim bahwa Raja Iblis dibunuh oleh Leon, seorang pengawal naga Platinum tingkat kelima. Kedengarannya begitu surrealis hingga dia benar-benar tertegun. Dia bukan satu-satunya dan pengawal naga lainnya dari wilayah tengah bereaksi dengan cara yang sama. Mereka semua ternganga melihat Alfred dengan tak percaya, tidak dapat memastikan apakah Alfred mengatakan yang sebenarnya. Bab 2405. Benar, Alfred mengangguk dan menoleh ke arah Leon. "Leon, di mana jasad Raja Iblis? Aku datang untuk mengambil jasadnya kembali untuk tes DNA. Meskipun dia sudah memeriksa mayatnya dan mengidentifikasi mayatnya, dia perlu bertindak sesuai dengan aturan Dragon Corps dan membawa mayatnya ke Departemen Keamanan Nasional untuk verifikasi yang tepat. Inilah alasan utama dia datang ke Leon. Selain itu, Raja Iblis datang dari wilayah pusat, jadi ia berencana untuk menyerahkan mayatnya kepada Zah setelah ujian selesai." "Oh, aku menyuruh anak buahku menjaga mayatnya," kata Leon. Dia tahu tentang prosedur yang diperlukan di Dragon Corps, jadi ketika dia memerintahkan Chandler,
Mason, dan yang lainnya untuk membersihkan area tersebut. Dia mengatur agar Spencer dan Stephen menyimpan tubuh Raja Iblis di tempat lain. Dia memanggil Spencer dan memerintahkannya untuk membawa mayat Raja Iblis. Tak lama kemudian, langkah kaki mendekat, Spencer dan Stephen datang sambil membawa tandu. Di atas tandu itu terdapat tubuh Raja Iblis, ditutupi kain putih. Tuan Wolf, ini mayat Raja Iblis, kata Spencer. Baiklah, itu saja. Kalian boleh pergi, kata Leon setelah memberi isyarat kepada Sharp bersaudara untuk meletakkan tubuh Raja Iblis di hadapan Alfred. Dengan itu, Spencer dan Stephen pergi. Apakah ini tubuh Raja Iblis? Zah dan pengawal naga lainnya dari wilayah tengah saling bertukar pandang kebingungan saat mereka mengamati tubuh yang ditutupi kain putih. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa Leon benar-benar membunuh Raja Iblis. Tuan Joubert, jika Anda ragu, silakan angkat kain putih itu dan lihat sendiri, kata Alfred sambil tersenyum. Baiklah, coba kulihat apakah Raja Iblis benar-benar mati, kata Zah sambil mengangkat kain itu. Tubuh tak bernyawa sang Raja Iblis pun terlihat. Ini adalah Raja Iblis. Zah dan pengawal naga lainnya dari wilayah tengah semuanya tercengang. Karena mereka semua berasal dari wilayah selatan, mereka mengetahui segalanya tentang Raja Iblis, dan dilihat dari kremasi mayat di hadapan mereka, mereka yakin bahwa mayat itu milik Raja Iblis. Ini luar biasa. Jadi Tuan Wolf berhasil membunuh Raja Iblis. Sungguh pemuda yang heroik. Tuan Wolf, Anda hebat sekali. Saya menghormati Anda. Zah pulih dari keterkejutan awalnya dan tertawa terbahak-bahak. Raja Iblis itu tangguh dan sangat terampil dalam menutupi jejaknya. Para pengawal naga dari wilayah tengah berupaya melancarkan serangan terhadap Raja Iblis beberapa kali namun selalu gagal. Yang membuat mereka bingung, Leon, seorang pengawal naga platinum tingkat kelima, berhasil membunuh Raja Iblis. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Zah meremehkan Leon karena usianya dan menyadari pada saat ini bahwa Leon jauh lebih mampu daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Orang lain dari wilayah tengah merasakan hal yang sama dan semuanya menoleh ke Leon dengan hormat. Bab 2406. Tuan Joubert, Anda terlalu baik. Saya hanya beruntung, kata Leon sambil tersenyum. Beruntung, Leon, kau terlalu rendah hati. Kau membunuh 4 dari 8 penjahat dalam daftar. Keberuntungan saja tidak akan cukup. Kata Alfred. Tuan Glassbey, apa yang baru saja Anda katakan? Tuan Wolf membunuh 4 dari 8 penjahat dalam daftar. Apakah saya mendengar Anda dengan benar? Zah membeku karena terkejut. Orang-orang lain dari wilayah tengah juga menatap Alfred dengan bingung. Kau tidak salah dengar, Tuan Joubert, selain Raja Iblis, Leon juga membunuh Poison Wilder, Asmodeus, dan Scarlet Thief. Alfred menjelaskan dan menceritakan kejadian sebelumnya secara singkat. Apa? Aku mengerti. Meskipun mereka terkejut, mereka mulai menyadari sesuatu. Dragon Corp di wilayah tengah membuat beberapa pengumuman, memuji upaya mitra mereka di wilayah selatan, setelah menerima berita tentang kematian Poison Wilder, Asmodeus, dan Scarlet Thief. Mereka semua mengira bahwa hal itu dilakukan oleh pengawal naga dari wilayah selatan dan ketiga penjahat itu disingkirkan melalui usaha bersama. Yang membuat mereka heran, orang yang membunuh ketiga penjahat itu adalah Leon. Selain itu, ia melakukannya sendiri dan membiarkan yang lain mengambil alih karena ia ingin tetap rendah hati. Bagus sekali, Tuan Wolf, Anda memang pahlawan. Senang sekali bertemu dengan Anda hari ini. Zah tertawa. Meskipun si pengguna racun, Asmodeus, dan si pencuri merah hampir tidak dapat dibandingkan dengan Raja Iblis, semua penjahat dalam daftar itu licik dan sulit dilacak. Fakta bahwa Leon berhasil memburu 4 dari mereka merupakan suatu keajaiban. Zah terkejut sekaligus terkesan dengan bakat Leon. Itu benar, Tuan Wolf, hebat sekali Anda bisa bekerja untuk komunitas kita di usia yang begitu muda. Anda adalah panutan bagi kita semua. Orang lain dari wilayah tengah memujinya saat mereka mempelajari Leon dengan hormat. Semua individu yang masuk daftar kriminal adalah orang-orang yang terkenal jahat dan berdosa. Leon mampu membunuh 4 penjahat, yang tidak hanya membuktikan dirinya sebagai seniman bela diri yang tangguh tetapi juga pahlawan bagi komunitasnya. Lebih jauh,
Meskipun ia telah mencapai kebesaran, ia tidak berniat untuk mengambil pujian atas hal itu sama sekali. Bakat dan mentalitas seperti itu sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Setelah itu, Alfred mengalihkan topik pembicaraan. Tuan Joubert, Leon terluka parah. Mari kita kembali ke Dragon Corps dan biarkan dia beristirahat. Tentu, Tuan Wolf, kami tidak akan berlama-lama di sini. Kalau Anda punya kesempatan untuk mengunjungi wilayah tengah, tolong beritahu saya supaya kita bisa ngobrol baik-baik, kata Zah tulus. Setelah mengetahui apa yang bisa dilakukan Leon, ia ingin sekali berteman dengan Leon. Namun, karena Leon memang sedang cedera dan butuh istirahat, Zah hanya bisa menyerah untuk saat ini. Namun, jika Leon mengunjungi wilayah tengah, dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenal Leon lebih dekat. Bab 2407. Tidak masalah. Leon tersenyum. Berdasarkan jalur Shinshin Group dan Elegante Group saat ini, bisnis mereka pada akhirnya akan meluas ke pasar di wilayah tengah. Karena Za adalah pengawal naga platinum tingkat kedua dengan pengaruh besar di wilayah tengah, membuatnya terkesan hanya akan menguntungkan Leon. Leon, ada hal lain yang ingin ku bicarakan denganmu. Fokuslah pada penyembuhan dan begitu kau sudah lebih baik, silakan datang ke Dragon Corps untuk menemuiku. Kalau begitu, bicaralah, Alfred menambahkan. Tentu saja, kata Leon. Dengan itu, Alfred, Zah, dan yang lainnya pergi dengan tubuh Raja Iblis. Pada hari-hari berikutnya, Leon tinggal di rumah untuk menyembuhkan penyakitnya. Meskipun ia menderita luka-luka yang parah, ia adalah seorang dokter yang terampil dan sembuh lebih cepat daripada orang normal, sehingga ia praktis pulih kembali hanya dalam waktu seminggu. Selama waktu ini, keluarga Hilton menjual semua yang mereka miliki dan meninggalkan wilayah selatan. Hilton's Corporation pernah menjadi pesaing terbesar bagi Elegante Group, dan sebagian besar bisnisnya diambil alih oleh Iris, yang sangat berbakat dalam urusan bisnis. Elegante Group memperoleh keuntungan besar dari hal ini dan daya saing serta pangsa pasarnya meningkat drastis, menjadikannya perusahaan kosmetik teratas di wilayah selatan. Sementara itu, setelah kejatuhan bos selatan, komunitas bawah tanah kehilangan pemimpinnya dan terjerumus dalam kekacauan. Untungnya, Leon merencanakan satu langkah dan mengerahkan orang-orang yang bekerja untuk Spears untuk pergi. Semua seniman bela diri ini tangguh dan memiliki koneksi tertentu di komunitas. Dengan orang-orang ini berkuasa, kekacauan segera mereda dan tidak akan ada masalah yang muncul dalam waktu dekat. Setelah kekalahan Southern Boss dan Hilton, berita tentang keberhasilan Leon dan Thompson mengejutkan seluruh wilayah selatan. Tanpa Bos Selatan sebagai pesaing, keluarga Thompson menjadi satu-satunya penguasa wilayah selatan. Ketenaran Leon pun meningkat dan ia menjadi salah satu orang yang paling disegani di wilayah tersebut. Dengan itu, ia dan Shinshin Group akhirnya mengamankan posisi mereka di wilayah selatan. Satu-satunya hal yang memalukan adalah Leon tidak berasal dari keluarga kuat dan karena dia tidak memiliki klan sendiri, reputasinya masih belum bisa menandingi keluarga Thompson. Namun, kekuatannya dan pengaruh Shinshin Group memungkinkannya menjadi salah satu pemain utama dalam komunitas sebagai bintang baru yang sedang naik daun. Tidak akan ada seorang pun di wilayah selatan yang berani meremehkannya lagi. Suatu pagi, Leon menyelesaikan sarapannya dan pergi ke Dragon Corps sesuai dengan apa yang dijanjikannya kepada Alfred. Dia segera bertemu dengan Alfred di kantor. Leon, selamat datang. Bagaimana lukamu? Alfred menyingkirkan pekerjaannya dan berdiri menyambut Leon sambil tersenyum. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Tuan Glassbay, mengapa Anda mengundang saya ke sini? Tanya Leon. Bab 2408. Begini masalahnya. Kelompok Spears telah bubar dan Bos Selatan melarikan diri. Tanpa mereka, komunitas bawah tanah telah mulai menimbulkan masalah dalam beberapa hari terakhir. Aku memanggilmu ke sini untuk membahas apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini. Alfred langsung ke intinya. Bos Selatan pernah menjadi penguasa masyarakat bawah tanah dengan pengaruh dan kekuasaan yang besar. Para pengawal naga hanya membiarkan Bos Selatan sendirian untuk sementara waktu karena hal itu. Begitu Bos Selatan jatuh, pihak-pihak lain dalam komunitas akan berebut kekuasaan,
yang menyebabkan baku tembak dan jatuhnya korban dalam skala besar, yang akan memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh Dragon Corps. Akan tetapi, sejak Leon mengalahkan bos selatan yang bekerja sama dengan Raja Iblis dan Hades, tidak mungkin Korps Naga bisa membiarkan bos selatan itu lebih lama lagi. Kejatuhan dan kematian Southern Boss hanyalah masalah waktu. Sebagai penanggung jawab cabang wilayah selatan Dragon Corps, Alfred perlu menemukan cara untuk menjaga ketertiban dalam komunitas bawah tanah sebelum kekacauan meletus. Itu adalah bagian dari tugasnya. Jangan khawatir, Tuan Glassbay. Aku telah membebaskan banyak bawahan bos selatan sebelum ini. Dengan orang-orang itu, seharusnya tidak ada masalah untuk saat ini, jelas Leon. Itu mungkin benar, tetapi itu hanya sementara. Jika kita ingin menstabilkan komunitas bawah tanah, kita butuh seseorang untuk menggantikan bos selatan dan mengambil alih kendali. Itu saja solusi permanen, kata Alfred. Baiklah, Leon kehilangan kata-kata. Alfred benar, komunitas bawah tanah itu terdiri dari banyak penjahat dan orang-orang yang kejam. Menggunakan orang-orang yang pernah bekerja untuk bos selatan untuk menekan mereka hanya akan membantu untuk sementara. Seiring berjalannya waktu, berbagai kekuatan yang terlibat akan segera berkonflik satu sama lain demi keuntungan. Memang, ini bukanlah solusi yang hebat dan semua tantangan dapat diatasi jika seseorang dapat menggantikan bos selatan. Kembali saat Leon berada di kota Springfield, ia mengalahkan Harold dan Lois tetapi berhasil membuat Vincent menggantikan Harold segera, yang menstabilkan dinamika kekuatan komunitas. Ini adalah situasi yang serupa dan Leon tahu bahwa dia dan Alfred harus merekomendasikan orang lain untuk mengejar bos selatan agar aman. Tuan Glassbay, bagaimana dengan ini? Aku akan berbicara dengan keluarga Thompson dan mereka dapat mengirim seseorang untuk melakukan ini. Berdasarkan kekuatan mereka, mereka seharusnya lebih dari mampu mengendalikan komunitas bawah tanah. Leon memikirkan keluarga Thompson. Dia tahu bahwa ada banyak seniman bela diri yang kuat di antara keluarga Thompson, dan pengaruh mereka mengakar kuat di wilayah selatan. Selama keluarga Thompson bersedia membantu, mereka dapat dengan mudah mengambil alih. Saya khawatir tidak. Keluarga Thompson adalah orang-orang yang saleh dan mungkin enggan untuk terlibat. Alfred menggelengkan kepalanya. Bab 2409. Leon terdiam. Dia dekat dengan keluarga Thompson dan mengenal mereka lebih baik daripada Alfred. Memang, sebagai kepala semua keluarga di wilayah selatan, keluarga Thompson menghargai reputasi mereka dan tidak akan mau terlibat dalam konflik komunitas bawah tanah. Keluarga Thompson menjadi penguasa wilayah selatan dalam segala hal, jadi bahkan jika seluruh anggota komunitas bawah tanah menggabungkan kekuatan mereka, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi keluarga Thompson. Dengan demikian, keluarga Thompson tidak punya alasan untuk terlibat. Leon, aku akan langsung mengatakannya padamu. Aku ingin kau mengganti bos selatan dan mengendalikan komunitas bawah tanah. Berdasarkan tipe orang yang kukenal, ini hanya akan menguntungkan Dragon Corps. Kata Alfred serius. Dragon Corps adalah organisasi yang unik dan tidak mungkin dapat mengendalikan komunitas bawah tanah, tetapi Leon berbeda. Meskipun Leon bekerja untuk Dragon Corps, ia dianggap pengecualian dan tidak terikat oleh sebagian besar aturan yang ditetapkan oleh Dragon Corps. Karena Leon sudah punya bisnis, dia cocok mengambil alih properti dan bisnis milik Southern Boss. Meski usia Leon masih muda, dia cukup tangguh untuk mengalahkan Raja Iblis dan Bos Selatan. Bagi orang seperti Leon, tidaklah sulit untuk memimpin komunitas bawah tanah. Selama Leon bersedia mengambil alih selatan posisi bos, dia bisa menstabilkan dinamika kekuatan komunitas bawah tanah dan Korps Naga wilayah selatan bisa mengendalikan komunitas melalui Leon untuk menjaga ketertiban lebih baik. Tapi, apa yang tidak akan berhasil? Leon terkejut karena dia tidak menyangka Alfred akan menargetkannya. Shinshin Group memiliki potensi dan pengaruh besar, jadi Leon tidak kekurangan ketenaran atau uang. Dia tidak berminat mengambil alih komunitas bawah tanah, dia juga tidak ingin terlibat dalam konflik mereka. Jika dia tertarik pada hal seperti itu, dia tidak akan menyuruh Vincent mengambil alih wilayah Loes setelah Harold, Raja Utara, dikalahkan. Lebih jauh lagi,
Shinshen Group dan Elegante Group harus memperluas bisnisnya ke pasar wilayah tengah. Jika Leon mengambil alih posisi bos selatan, ia harus tetap berada di wilayah selatan dan itu tidak akan menguntungkan perkembangan Shinshen Group dengan cara apapun. Tuan Glassbay, sejujurnya, saya tidak tertarik dengan hal itu. Saya tidak ingin menjadi bos selatan berikutnya. Anda harus bertanya kepada orang lain. Leon menolak tanpa ragu. Aku tahu ambisimu tidak terletak di situ, tapi aku tidak dapat menemukan kandidat yang lebih baik selain dirimu. Alfred mendesah. Tapi, Leon mencoba menolak lagi tetapi dipotong oleh Alfred. Bab 2410. Diskusi kita sudah selesai. Kalau kamu tidak mau terlibat dengan komunitas bawah tanah, kamu bisa memilih orang lain untuk melakukannya untukmu juga. Alfred berkompromi. Ia tahu bahwa untuk seseorang yang berbakat dan semuda Leon yang berbakat dalam seni bela diri dan bisnis, masa depannya cerah dan Alfred pun tidak ingin dia terikat ke wilayah selatan. Karena Leon enggan meniru bos selatan, Alfred hanya akan mengangkatnya jika Leon dapat menemukan seseorang yang tepat untuk peran tersebut. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Leon sambil berpikir. Dia tidak tertarik dengan peran tersebut, tetapi karena Alfred hanya meminta bantuannya untuk mencari kandidat yang tepat, dia dapat mempertimbangkannya. Baiklah, aku serahkan padamu. Aku percaya padamu. Sekarang setelah selesai, mari kita bahas sesuatu yang lebih pribadi, kata Alfred sambil tersenyum. Pribadi? Tentang apa? Tanya Leon bingung. Nah, Anda meminta saya mencari tanaman herbal yang mengandung energi cahaya seperti buah peri. Saya menemukannya, Alfred menjelaskan. Sebelum dia bisa melanjutkan, Leon memotongnya dengan penuh semangat. Benarkah? Apakah kau menemukan buah peri, Tuan Glassbay? Ia meminta bantuan Alfred untuk mencari buah malaikat guna menghasilkan pil naga dan jenis tanaman herbal lain yang mengandung energi cahaya. Namun, karena dia tidak memiliki poin kontribusi yang cukup, dia meminta Alfred untuk membantu memprioritaskan buah peri. Baru setengah bulan dan Alfred sudah menemukan satu, yang mengejutkan Leon. Tidak, aku tidak melakukannya. Alfred menggelengkan kepalanya. Tidak, Leon tertegun dan kecewa. Jangan langsung mengambil kesimpulan dan biarkan saya menyelesaikannya. Aku tidak menemukan buah peri, tapi aku menemukan ramuan terang matahari, kata Alfred sambil tersenyum. Seperti tanaman lain yang mengandung energi cahaya, buah peri sangat langka dan tidak dapat ditemukan dengan mudah. Alfred mengirim anak buahnya untuk mencari buah peri namun yang mereka temukan malah ramuan terang matahari. Dia tahu bahwa Leon membutuhkan lebih dari sekedar buah peri, jadi dia menyimpan ramuan terang matahari untuk Leon. Ramuan yang terang matahari, hebat sekali. Kegembiraan langsung menggantikan kekecewaan dalam diri Leon. Buah peri dan tanaman lain yang mengandung energi cahaya semuanya berguna, sehingga ramuan terang matahari juga dapat berfungsi dengan baik. Leon, kamu boleh memiliki ramuan terang matahari ini untuk saat ini. Aku akan menyuruh orang-orangku mencari buah peri. Begitu aku menemukannya, aku akan segera memberitahumu, kata Alfred dan mengeluarkan sebuah kotak cantik dari laci, sebelum menyerahkannya kepada Leon.